Saya, Sausana Nazara, mahasiswi UIN Araniri dari Prodi Hukum Keluarga. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Pengertian Hukum Menurut Aliran Sosiologis. Latar belakang. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis yang bersifat formal, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat. Aliran sosiologis melihat hukum muncul sebagai reaksi terhadap pandangan etatis positisme. Hukum yang terlalu menekankan hukum sebagai norma tertulis yang harus dipatuhi tanpa memperhatikan aspek sosialnya. Pendekatan hukum sosiologis ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam masyarakat, bukan hanya bagaimana hukum seharusnya berfungsi menurut peraturan hukum. Pengertian hukum menurut aliran sosiologis. Yang pertama yaitu ada Karl Marx. Menurut Karl Marx, hukum adalah suatu alat untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan kelas yang berkuasa. Yang kedua yaitu dari Max Weber. Menurut Weber, hukum adalah suatu sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh negara yang bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada dari Friedrich von Karl Sevigny. Menurut Sevigny, hukum adalah suatu sistem norma yang bertujuan untuk menghubungkan antara individu dan masyarakat serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Sevigny berpendapat atau menekankan bahwa hukum adalah hasil dari proses historis dan budaya, sehingga harus sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu Henry S. Mayen. Menurut Mayen, hukum adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat serta menekankan hak dan kewajibannya masing-masing. Mayen menekankan bahwa hukum adalah hasil dari proses evaluasi sosial dan budaya, sehingga hukum yang ditegakkan harus sesuai dengan sosial dan budaya masyarakat tersebut. Yang terakhir yaitu ada dari Donald Black. Menurut Black, hukum adalah suatu sistem sanksi yang mengatur hubungan individu dan masyarakat, serta menekankan hak dan kewajibannya masing-masing. Mayen menekankan bahwa hukum adalah proses interaksi sosial dan budaya, sehingga hukum yang ditegakkan harus sesuai dengan sosial dan budaya masyarakat tersebut. Pembahasan kedua yaitu fungsi hukum. Fungsi hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu social control atau kontrol sosial. Kontrol sosial yaitu yang menjaga keteraturan dalam masyarakat dengan menegakkan norma dan aturan hukum. Social control terbagi menjadi 2, yaitu social control formal dan social control informal. Yang kedua yaitu dispute settlement atau penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu litigasi melalui pengadilan, yaitu penyelesaian konflik melalui jalur hukum dengan melibatkan hakim di pengadilan. Yang kedua yaitu non-litigasi di luar pengadilan, yaitu penyelesaian sengketa melalui cara alternatif seperti mediasi, arbitrasi, dan negosiasi. Yang ketiga, social change atau perubahan sosial. Dalam banyak kasus, hukum digunakan untuk mengubah norma sosial dan menjaga kesejahteraan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, kesimpulan. Aliran sosiologis melihat hukum sebagai sesuatu yang bersifat dinamis dan beradaptasi dengan perubahan sosial. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, akan tetapi ditentukan juga oleh penerimaan dan penetapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.